Jumpa lagi bersama Renjana Khatulistiwa. Cerita horor kali ini mengisahkan Sofia yang terjebak di kampus terkutuk, di mana dia dihadapkan dengan hal-hal misterius yang sulit dinalar. Bagaimana cara Sofia keluar dari situasi sulit ini? Sebelum lanjut mendengarkan cerita horor Renjana Khatulistiwa, jangan lupa tutup rapat jendela dan pintu kamar Anda. Cari tempat aman dan nyaman untuk mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kanal YouTube ini lebih berkembang. Malam itu, udara kampus terasa dingin menusuk tulang, bahkan di dalam kantin yang remang-remang. Sofia, dengan rambut pirangnya yang kini tampak pucat tertimpa cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, menyeruput soto hangatnya dengan perasaan gelisah yang tak menentu. Sesekali, ia menyesap jeruk hangat, namun kehangatannya tak mampu mengusir dingin yang merayapi hatinya. Usai menyantap makanan yang terasa hambar, Sofia merogoh tasnya. Jantungnya hampir copot, dompetnya hilang, kepanikan mencengkeramnya, wajahnya pucat pasi diterpa bayangan ketidakberdayaan. Namun, dengan sisa keberanian, ia melangkah menuju ibu kantin, berniat memohon untuk berhutang. "Sudah ada yang bayar, Mbak," ujar ibu kantin dengan senyum samar yang entah mengapa terasa aneh. Tidak tahu tadi siapa, Sofia merasakan kelegaan sesaat, namun kebingungan segera menggantikannya. Siapa gerangan sosok misterius yang membayari makannya tanpa ia ketahui? Perasaan aneh mulai menyelimutinya, seperti ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Kejadian ganjil tak berhenti di situ. Saat Sofia berjalan menyusuri jalan setapak kampus yang mulai sunyi, langit tiba-tiba menangis. Hujan deras menghantam bumi dengan suara gemuruh yang menggelegar. Sofia tak membawa payung, terpaksa berlindung di bawah atap sebuah gedung tua yang tampak angker. Lumut tebal melapisi dindingnya, dan jendela-jendela yang gelap menganga seperti mata kosong yang mengawasi. Tiba-tiba, di depannya tergeletak sebuah payung hitam legam. Bulu kuduk Sofia berdiri. Dari mana datangnya payung ini? Ia tak melihat seorang pun di sekitarnya. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya. Payung itu terasa dingin dan berat, seolah menyimpan rahasia kelam. Dari kejauhan, di balik rimbun pepohonan yang bergerak liar diterpa angin malam, sesosok bayangan berdiri tegak. Matanya yang tak terlihat memancarkan tatapan obsesif ke arah Sofia. Sosok itu adalah Bimo, namun bukan Bimo yang dulu Sofia kenal. Ada aura gelap dan putus asa yang mengelilinginya. Bimo memang selalu hadir dalam kesulitan Sofia, namun kehadirannya kini terasa berbeda, mencekam. Bantuan-bantuan kecil itu terasa seperti sentuhan dingin yang tak terlihat, membuat Sofia merasa semakin tidak nyaman. Ia merasa seperti diperhatikan, diikuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bimo, mantan kekasih yang mengkhianatinya, kini dihantui penyesalan yang mendalam. Kesalahannya telah merenggut kebahagiaannya dan kebahagiaan Sofia. Meskipun ditolak mentah-mentah, obsesinya untuk memperbaiki keadaan berubah menjadi hasrat tergelap. Ia ingin menjaga Sofia, namun caranya telah bergeser menjadi pengawasan tersembunyi, sebuah teror psikologis yang perlahan merenggut kewarasan Sofia. Sofia, meskipun hatinya masih menyimpan sisa-sisa kenangan indah tentang Bimo, tak mampu mengusir rasa sakit dan trauma pengkhianatan itu. Ia merasa ada kehadiran aneh di sekitarnya, bisikan-bisikan halus di telinganya saat malam sunyi, dan bayangan-bayangan yang bergerak di sudut matanya. Kesendiriannya terasa semakin mencekam, seolah ada entitas lain yang berbagi ruang dengannya. Bertahun-tahun berlalu dalam ketidaktahuan dan kecemasan yang tak berujung bagi Sofia. Kini, waktu mempertemukan Sofia dan Bimo. Entah kebetulan atau obsesi Bimo, mereka sudah bekerja di perusahaan yang sama. Dalam sebuah acara perusahaan, mereka bertatap muka lagi. Ada rasa canggung, tetapi juga ada kehangatan yang lama hilang. Setelah beberapa kali bertemu dalam suasana formal dan non-formal,
Bimo akhirnya memberanikan diri untuk meminta maaf sekali lagi. Dengan hati yang lebih dewasa, Sofia menerima permintaan maaf Bimo. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, membicarakan masa lalu dan bagaimana mereka telah berubah. Perlahan tapi pasti, luka lama mulai sembuh. Entah terhipnotis atau memang dalam kesadaran penuh, Sofia menganggap Bimo telah berubah dan tulus menyesali kesalahannya. Sofia kemudian menceritakan kejadian misterius semasa kuliah. Namun hingga kini, dia tidak mengetahui bagaimana hal tersebut terjadi. Ada sosok misterius yang membantu aku saat kuliah, ungkap Sofia kepada Bimo. Mendengar cerita itu, Bimo hanya senyum-senyum menyimpan rahasia itu sendiri di hatinya. Akhirnya, bunga cinta di antara keduanya bersemi kembali. Sofia memaafkan dan memutuskan untuk memberikan Bimo kesempatan kedua. Namun Sofia masih belum menyadari bahwa Bimo lah sosok yang menghadirkan misteri semasa kuliah. Kisah cinta mereka yang pernah hancur, kini membuka lembaran baru yang lebih kuat dan penuh pengertian. Mereka kembali bersama, membawa pelajaran berharga dari masa lalu dan harapan baru untuk masa depan. Namun cerita tak berakhir di sini. Sebuah coklat Toblerone tiba-tiba ada di meja kerja Sofia. Itu adalah coklat yang paling dia sukai semasa kuliah. Deretan misteri semasa kuliah seolah-olah kini berpindah di tempat kerjanya. Bimo diam tak bisa berkata-kata, diam seribu bahasa saat Sofia menanyakan perihal coklat tersebut. Sambil menatap dengan mata kosong, Bimo seolah-olah mengisyaratkan kepada Sofia, ada identitas yang berada di sekitar wanita pujaannya itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video Renjana Khatulistiwa sebagai dukungan agar lebih berkembang. Nantikan video Renjana Khatulistiwa selanjutnya. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kesehatan.